Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir, NIM 186500016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Pertemuan 2, software dan karakteristiknya. Sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar. Istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai populer pada tahun 1969 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Pengertian dasar. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak mulai dari tahap awal, yaitu analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini dijelaskan bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software perangkat lunak dan engineering, yaitu rekayasa. Perangkat lunak software adalah source code pada suatu program atau sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematik yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur mesin produksi, proses, dan sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap suatu aspek. Pengembangan rekayasa perangkat lunak. Tahun kejadian 1940-an, komputer pertama memperbolehkan penggunaan menulis kode program langsung. 1950-an, generasi awal interpreter bahasa makro, generasi pertama compiler. 1960-an, generasi kedua compiler komputer mainframe mulai dikomersilkan. Pengembangan perangkat lunak, pesanan konsep software engineering mulai digunakan. 1970-an, pengembangan perangkat lunak, pengembangan mikrokomputer komersial. 1980-an, perangkat komputer personal atau PC komersil, peningkatan permintaan perangkat lunak. 1990-an, pemrograman berorientasi objek, agree process expression programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. 2000-an, platform enterprise modern, Java, .NET, dan lain-lain. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak telah dikembangkan sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangan adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk peningkatan produktivitas para praktis pengembangan perangkat lunak, kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Software engineering, software design, software recruitment process, software quality, tools dan method management, software consulting, software testing, software maintenance, software configuration management. Tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari RPL ada 3. Menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL. Ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, biaya pembangunan perangkat lunak, membangun nisbah rasio biaya perangkat lunak terhadap harga perangkat lunak, kemajuan pesat perangkat lunak, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak, meningkatnya peran pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lainnya. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait
dengan disiplin dari bidang ilmu lainnya, tidak saja sub-bidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu di luar ilmu komputer. Hubungan terkait RPL dengan dapat dilihat dari gambar di samping. Rekayasa perangkat lunak terhubung dengan manajemen, matematik, ergonomika, manajemen kualitas, manajemen proyek, rekayasa sistem. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lainnya. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan sistem bisnis. Bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko keadaan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen tidak aus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Perbedaan hardware dan software seperti yang kita lihat seperti ini. Kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Perangkat lunak sistem sekumpulan program yang ditulis dan melayani program-program lainnya. Perangkat lunak real-time program-program memonitoring. Perangkat lunak bisnis. Perangkat lunak bisnis dan proses informasi bisnis seperti file. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching. Embedded software produksi yang ada di read-only. Perangkat lunak komputer personal sesuai kebutuhan. Perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma dan numerik untuk memecahkan masalah. Tipe-tipe software. Sistem software sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjukkan program lainnya. Aplikasi software program stand-alone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu. Engineering and scientific software yang dicirikan dengan algoritma numerik, aplikasi berkisar dan astronom sampai vulkanologi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.